blog kenapa orang nggak beli gitu ya. Misalnya Kak Yus contohnya jual British Propolis ya. Jual British Propolis, katalognya udah bagus gitu ya. Ada seminar. Misalnya ada seminar-seminar itu kalau saya nggak taruh di sini teman-teman, karena sejujurnya orang ikut media sosial itu nggak pengen beli barang, nggak pengen kecuali memang dari awal udah tulis ya, misalnya memang ininya brandnya seperti apa namanya usaha gitu ya, menjual buku dan tiket workshop gitu ya, udah fokusnya ke situ. Seperti ini nih produk kan dia produk. Nah tapi seperti contoh ini pun ya kita lihat itu dia tips dan trik isinya. Jadi tips dan trik bagaimana cara setting co-host ya, bagaimana record meeting. Nah, dia jarang sekali ini ada selang-seling tentang biaya sewa juga sih ya. Jadi produk-produknya itu selang-seling, tapi nggak bikin sakit mata. Ini merah, ini biru, ini gitu ya, Kak. Jadi ini mesti dipikirkan sih, mesti dipikirkan. Nah, nanti kita akan bagaimana bikin konten itu kalau ada poster dari acaranya sendiri, kita bisa taruh di halaman kedua. Nah, ini kan kalau ada seperti ininya nih halaman kedua dan selanjutnya nih bisa berwarna-warni gitu. Tapi orang kalau masuk ke kita itu nggak sakit mata gitu, bikin betah aja. Akhirnya dia, oh ini, bagus nih usahanya, sekarang saya belum perlu, tapi saya temenan dulu deh gitu. Akhirnya orang, itu tujuan kita adalah mendapat perhatian, terus dikenal gitu. Selain nanti kita akan berlatih interaksi, ketemu teman-teman baru itu pakai bahasa apa captionnya, itu untuk Zoom meeting yang berikutnya kita latihan headline dan copywriting, penawaran dan follow up itu seperti apa. Nah, kalau ini sudah dikerjakan teman-teman, insya Allah rezekinya dekat. Itulah yang kita sebut dengan closing tuh. Makanya aku beli kan. Nah, terus customer service-nya juga bisa menangani. Dan ini karena udah repeat order, aku udah nggak perlu tanya. Nah, ini contoh penawaran ya, teman-teman. Aku kan pagi-pagi tadi tuh kirim tuh ke teman-teman ya. Ada gambarnya. Mikro influencer hasilkan puluhan juta income online gitu. Nah, kemudian hasil survei mikro influencer yang temennya 10 ribuan orang, bukan beli ya, organik bertambah karena kontennya fokus, mengerucut, bagus gitu ya. Akhirnya orang follow, nggak beli sekarang, beli besok gitu dan sebagainya. Penghasilannya 20 jutaan. Bukan cuma dari endorse, tapi ada yang dari brand, ada juga ya dapat produk juga gitu ya, ada dapat apa namanya menjadi pembicara juga ya, sumber-sumber pendapatan dari influencer atau orang yang bikin konten rutin di bidangnya masing-masing gitu ya. Ada yang kuliner, ada yang kesehatan dan sebagainya. Ada yang fashion gitu. Nah, ini yang kita mau latihan. Nah, besok aku akan ajak ya teman-teman buat bercerita. Teman-teman yang punya produk, ini dong sharing dong kontennya seperti apa nih hari ini gitu. Ini contoh penawaran. All shop owner seperti kita mesti piawai, mesti bisa bikin headline ya. Headline ini nggak sembarangan pembuka. Headline ini harus menjawab pertanyaan target market. Target market saya kan orang yang mau sukses online, yang mau hasilkan income online gitu ya. Jadi makanya saya bilang ini keywordnya adalah berpenghasilan segini. Beneran kamu cuma mau nonton, mau nge-like influencer doang gitu ya. Mendingan kamu latihan bikin konten sekarang. Belajar alur closing online kayak gimana. Nah, ini contoh follow up. Nah, setelah saya bagikan itu tadi, kemudian ada yang jawab, mau. Nah, saya sudah siapkan ini. Teman-teman gimana di bisnisnya? Oh, jadi gini, kalau bisnis online itu teman-teman, intinya Kak, kita harus tahu alurnya seperti apa dan kita siap dengan jawabannya.
Orang tanya, oh kok kemahalan? Ya Kak, soalnya produk kita gitu. Jadi kita tuh sedapat mungkin tidak bilang, ya nggak mahal Kak, banyak yang lebih mahal. Oh, Kakak nggak punya duit ya dan sebagainya. Itu bukan jawaban. Bagaimana kita menjawab dan terus membawa produk kita itu sebagai solusi. Ya Kak, karena produk kita ini berbahan premium gitu ya. Kebab mah mahal, di luar juga harganya cuma 5.000 gitu. Ya Kak, Kakak belum coba ya kebab kita tuh premium ya. Maksudnya jadi bukannya kita jadi kecap ABC gitu ya, nomor satu terus, bukan begitu, tapi memang berdagang itu seperti itu. Bagaimana kalau kita nggak menawarkan, ya dia nggak akan tahu gitu ya. Akhirnya dia memilih produk lain atau beli yang produknya dia bisa pegang. Kalau online nggak bisa gitu, kita harus bisa mentransfer apa keunggulan dari produk kita. Oh, baju bahannya kita pakai bahannya rayon super Kak gitu ya. Terus jahitannya juga gimana sih jawabnya? Pokoknya itulah keunggulan-keunggulan itu yang kita jawab dalam copywriting. Alhamdulillah selamat gitu ya. Kemudian transfernya kemana, kemudian data alamatnya, kemudian buku akan dikirim. Nah, ini aku informasikan gitu ya. Nah, setelah mereka isi ini, saya rawat lagi dengan yang berikutnya. Sambil menunggu, ini ada bonus-bonus, Kak. Ini ada linknya. Semoga berkah, kita doakan seperti itu. Oke, materinya udah cukup nih, teman-teman ya. Jadi poinnya adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk bisa closing online, ya kan? Nah, aku mau kembali dulu ke sini. Kembali dulu ke sini ya. Mungkin dari kakak-kakak ada yang mau bertanya nggak ke sini sebelum kita tutup, dan aku mau ajak untuk peluang reseller yang ada di kita nih, yang teman-teman miliki. Dari sini ada yang mau ditanyakan, Kak? Kak Luki, Ya, Bapak. ini yang ada di caption ini WA bisnis atau personal ya? Yang mana, Pak? Ini contoh Yang ada ini. di caption ini. Yang dicontohkan di caption ini. Caption yang mana? Ya ini ya, 1 sampai 5 ini. Oh, bebas Pak, bebas pakai WA bisnis, bagus ya. Tapi WA bisnis itu kan bagusnya dia ada auto reply ya. Kalau kita nggak segera jawab, itu kita bisa setting. Kalau Bapak bisa beralih ke WA bisnis, lebih baik Pak, apalagi baru memulai ya. Iya. Iya. Berarti Sudah Bapak disiapkan. WA bisnis ya? Iya. Ya, WA bisnis. Sudah disiapkan, cuma belum diisikan. Siap, siap. Berarti kita kerjain PR ya, Pak ya. Pak, maaf kalau jumlah kontak yang Bapak kenal ya sepanjang Bapak berkarya dulu sampai sekarang ini di WhatsApp ada berapa, Bapak tahu nggak? Cara Wah, ngecek. baru sedikit ya. Nggak apa-apa ya. Oke. Ya, Ya udah, baru berarti 200-an ya, 250-an. oke. Sebenarnya nggak ada masalah, Pak, karena peluang edukasi bisnis online itu hampir semua orang, apalagi itu yang orang-orang udah kenal Bapak gitu ya. Bapak bisa bahasa Jawanya kulo nuwun gitu ya. Ya. Mohon doanya ya gitu. Jadi kita pakai copywriting itu copywriting soft selling Pak, halus ya, sifatnya bertanya. Bisa dengan nanti mohon doakan ya, saya sedang fokus belajar di kelas pendampingan sukses bisnis online Mas Hermas Puspito gitu ya. Isinya bagus sekali gini-gini nanti apakah gitu ya, diakhiri dengan pertanyaan. Apakah sebaiknya sih Bapak sama Ibunya ini ya, spesifik gitu ya, dengan nama itu lebih baik. Apakah Bapak Budi misalnya, Pak Budi tertarik nggak gitu dengan peluang ini gitu. Jadi sifatnya adalah minta doa, memperlihatkan kalau memang Bapak juga serius dan berkomitmen di sini gitu ya. Terus nanti kita kasih link lead magnet ini berikut, nanti kalau tertarik kebetulan ada
e-book ya, ada lead magnetnya. Jadi kita mau kasih gula dulu. Nih Pak, kebetulan ada e-book tentang mencari pelanggan tertarget di media sosial, buatan Mas Hermas Puspito. Jika berkenan saya bisa kirim. Nah, nanti teman-teman yang udah kenal Bapak itu, Pak, belajar apaan, Pak? Oh, kamu tertarik ya, gitu ya. Kalau misalnya tertarik, tinggal Bapak kirim si link lead magnetnya itu. Ketika dia terima, terus nggak ada komen, kita juga sudah punya jawaban. Pak, bagaimana yang kemarin gitu ya. Jadi setiap hari ada aktivitas Bapak berinteraksi dengan orang itu dulu, latihan dulu. Baru selanjutnya ke media sosial untuk bertambah ya Pak. Karena nggak cukup dengan ratusan, nggak cukup dengan ribuan. Kalau kita mau punya penghasilan di bisnis online, kita harus siap tenaga, mindset untuk bisa menjangkau jutaan orang. Yang awalnya manual, tapi nanti akan dibantu oleh sistem-sistem. Semangat Pak. Ya, siap. Insya Allah. Ya, ada lagi teman-teman. Terima kasih banyak, materinya sih sudah aku sampaikan semua. Sekarang aku mau sedikit menyampaikan materi bisnis, gitu ya, peluang. Tapi aku membuka komunikasi dulu buat teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanya. Ini intinya gini, kalau offline ya, misalnya dulu ibu saya bikin roti pizza gitu ya. Nah, saya bawa nih ke sekolah ya, teman-teman. Aku suka jualan memang. Jadi menjual itu bukan suatu hal yang baru buat saya gitu. Karena dari kecil saya udah seneng jualan, jual kartu, jual makanan gitu ya. Saya bawa ke sekolah. Awalnya takut-takut juga ya mau menawarkan gitu ya, malu juga gitu ya. Malu juga, tapi yang saya siapin kan berarti saya siapin kuehnya dulu nih. Saya siapin, saya mau jualan apa sih gitu ya. Jualan roti pizza ya kan ya. Aku mau mengembalikan lagi nih ke teman-teman karena jualan itu mulia sekali apalagi ada di level yang sudah bisa mengkaryakan tim ya, sudah ada tim. Ini adalah pintu rezeki yang luar biasa teman-teman ya. Dan potensi penghasilannya itu ibaratnya penuh ya, konten lahir batin dan bahkan bisa udah bukan rahasia lagi ya, ketika otak kita sudah teraktivasi, bisnis kita sudah berjalan, rutinitas ini sudah otomatis, potensi penghasilan itu begitu luar biasa di jalur bisnis. Makanya wajib banget kita mulai dan kita karyakan gitu ya, buat teman-teman yang mungkin produknya masih terlalu banyak, itu bisa dijadiin ke dalam satu rumah, atau media sosialnya masih terlalu banyak, difokuskan dulu ke satu gitu ya, karena untuk suara kita, pesan kita terdengar nyaring, dikenal banyak orang, kita mesti lakukan itu fokus dengan konten yang lihat nih seperti ini, manis sekali, enak dipandang mata, dan pesannya mengerucut. Pesannya adalah bagaimana ya, misinya dia itu adalah untuk mempermudah ini ease your needs ya, mempermudah orang punya menjalankan meeting. Sebentar. Sorry. Oke. Teman-teman ada yang mau bertanya cara ngecek data WA gimana Kak? Kak Viro ada di grup ya, nanti aku bikinin screenshot kecil sederhana, ada aku handphoneku rada jauh, ada caranya nanti aku bikin mudah sih buat ngecek ya. Aku juga ngecek dari waktu ke waktu gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Ini aku sambil cerita ya. Oke. Jadi teman-teman ya, buat teman-teman yang udah gabung di grup, selamat. Selain mendapat bimbingan dan diskusi dengan aku seperti ini, tanggal 4 berarti 2 hari lagi kita akan meeting sama Mas Hermas ya. Buat teman-teman yang tadi belum mengerjakan hal-hal 5 hal ini yang tadi aku sampaikan, ayo kita kerjain segera sehingga dari setiap meeting itu ada ilmu yang kita terapin gitu ya, bisnis kita makin lengkap, bukan cuma di pengetahuan tapi di action, karena dari action itu insya Allah kita dekat ke closing atau rezeki kita. Nah,
Ini adalah promo buat teman-teman yang sudah bergabung gitu ya. Jadi teman-teman yang sudah bergabung mungkin juga merasakan manfaat dan perubahan ya diri, skill bisnis dan media sosialnya ya, sistem online-nya semakin tertata rapi. Teman-teman bisa ikut mempromosikan ya, mempromosikan, nanti akan aku bantu. Siapa dari teman-teman yang tertarik, nanti akan aku bantu copywriting-nya ya. Teman-teman bisa menjual buku seharga 125.000 ini ya. Nanti iklannya nggak pakai garis ya, jadi teman-teman menjual 125.000, ini tuh harganya lagi pre-order, jadi belum harga buku rilis ya. Buku rilis itu kurang lebih nanti di tanggal 17-an Oktober. Nah, ini sebelum rilis kita masih punya kesempatan menjual di harga 125. Nah, keuntungannya adalah berarti buat teman-teman 35.000. Wow. Nah, ini kurang lebih keuntungannya ada di 30-an%. Itu teman-teman sudah bisa menjadi reseller karena teman-teman sudah join. Nah, nanti teman-teman tanggal 4 akan mendapat Zoom dengan Mas Hermas ya, akan dibimbing lagi bagaimana pendekatannya. Nah, Zoom rutin reseller seperti ini di hari Sabtu. Kemudian materi promosinya nanti sudah disiapkan, terus tanpa target, tapi namanya pebisnis harus punya target. Ini tulisan promosi, aku nggak setuju ya. Pebisnis itu harus punya target, setuju nggak nih Bu Anjar? Pasti setuju. Dan potensi keuntungannya memang unlimited ya, tapi kalau aku taruh unlimited nanti pada nggak kerja gitu ya, karena beda kalau orang-orang yang sudah tahu bisnis seperti Bu Anjar. Aduh, lagi-lagi ya, aku ini ada Bu Arini di sini, ada Kak Emi ya. Ayo kita latih, karena mau apapun bisnisnya gitu ya, sebelum kita bicara punya produk sendiri atau punya stok yang banyak, sebaiknya kita berlatih dulu menjual. Nah, berlatih menjual itu akan lebih mudah kalau ada timnya, kalau tinggal copy paste atau kirim-kirim aja yang udah dibimbing. Nah, siapa nih di antara teman-teman yang mau aku bimbing? Kita latihan menjual buku panduan penjual online. Nih buku wajib seperti ini yang teman-teman tawarkan, bukan cuma buku, mereka juga akan kita bimbing ya, dimasukin ke sistem untuk saya dan Mas Hermas bimbing sama-sama belajar sama teman-teman juga. Kalau teman-teman merasa belum bisa membimbing mereka, lempar aja ke saya gitu. Siapa nih dari teman-teman? Sepertinya tadi Pak Arief juga tertarik. Di antara teman-teman ada yang mau mulai bisnis edukasi, bisnis online nggak nih untuk bertambah? Untuk melatih ya, untuk melatih, karena ini marketnya luas banget teman-teman. Marketnya luas banget, bukan cuman pebisnis online ya, bahkan karyawan dan yang baru lulus aja sekarang mencari gimana sih emang berbisnis online gitu ya. Oh, aku udah bikin nih puding bagus begini-begini. Terus gimana? Kok udah habis nih, nggak ada yang beli lagi. Terus gimana? Terus bikin kontennya gimana gitu ya. Nah, itu kalau di grup kita akan dibimbing sampai semuanya terotomasi gitu. Siapa nih Kak ya? Sambil aku lihat. Alhamdulillah, Masya Allah. Bu Arini, Kak Viro, sama Pak Arif ya. Insya Allah nanti di grup, aku izin di grup besar akan aku pandu ya. Grup besar mungkin kalau daripada mengganggu, nanti akan aku bikin grup baru deh, grup baru yang khusus untuk menjadi reseller gitu. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi sebelum aku tutup malam ini? Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang teman-teman udah berikan. Alhamdulillahirobbilalamin. Udah selesai materinya teman-teman. Semoga teman-teman bisa ini ya. Poinnya sih ada di sini aja. Poinnya ada di sini ya. Semoga doaku adalah semoga teman-teman semakin yakin dengan bisnis ya, dengan aktivitas online-nya, bukan hanya membaca konten orang, tapi juga setiap harinya kita punya habit
berkenalan dengan teman baru dan menceritakan tentang siapa sih saya, apa yang saya bawa gitu ya, misi kebaikan manfaat apa yang saya berikan gitu ya. Seperti di bisnis edukasi ini, setiap hari kita berbagi ilmu ya, Masya Allah itu ilmu luar biasa ya, nggak putus Insya Allah amalannya. Ilmu lead magnet itu luar biasa. Kalau teman-teman lihat PDF yang dibikin, ya kita karena membawakan bukunya Mas Hermas ya, kita pakai lead magnet dari Mas Hermas aja dulu. Itu serius sekali dibawakan, dan ketika orang belum pernah tahu bagaimana sih marketing Facebook, cuman baca itu aja, Facebook itu udah jadi senjata ampuh untuk berjualan gitu ya. Jadi kita berbagi hal gratis, ilmu gratis, untuk kemudian orang, ih bagus ya, yang gratis aja bagus, apalagi bukunya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti kita akan berlatih, terutama buat teman-teman yang mau memulai mengaktifasi pikiran, otak gitu ya, siap closing online gitu ya. Latihan jualan dulu, nggak perlu punya produk sendiri, nggak perlu capek-capek, tinggal pelajari apa sih yang dibawakan sama buku ini. Yang dibawakan sama buku ini itu cuman ini ya, sebenarnya hanya bicara 8 hal ini. Bagaimana seorang yang tadinya offline go online. Mindset apa? Gimana menentukan goal? Emang penting menentukan goal? Penting banget. Kalau misalnya saya mau jual properti, jualnya kemana? Ya properti kan ada banyak, saya jual semua properti, capek, habis waktu. Oh saya menjual properti Rusunami, khusus Rusunami. Berarti kita ini ikutan grup-grupnya apa gitu ya. Oh, grup-grup misalnya grup yang subsidi pemerintah, grup-grup orang-orang yang itu namanya tertarget gitu. Mau nggak mau kita harus berpikir teman-teman, harus mempersiapkan itu gitu ya. Harus berpikir target, berpikir mempersiapkan diri gitu ya. Kemudian calon target marketnya siapa. Nah, ini semua ya, ada teman-teman bilang, saya nggak biasa baca loh gitu ya. Ya nggak apa-apa, sekarang kamu mau belajar baca, atau apalagi ada pendampingan grup nggak gitu. Mau tuh, enak tuh kalau begitu. Ikutan sekarang, soalnya grupnya udah mulai gitu. Nah, kemudian, terus bukunya buat apa? Nanti kalau kamu sudah siap, sebenarnya materi dibahas di grup gitu ya. Di buku ini ibarat kayak Quran. Masa seumur hidup nggak punya Quran? Iya, Quran udah masuk HP, ya Qurannya juga harus bawa. Nah, untuk bisnis online ini manual booknya gitu. Minimal punya dulu bukunya. Nanti kalau semangatnya udah makin, mesinnya udah anget, baca-baca. Karena nggak ada orang sukses atau pebisnis ya, pebisnis sukses loh ya. Pebisnis ya, bukan pedagang. Kalau pedagang jualan sendiri. Kalau sakit, kalau capek, kalau meninggal, mohon maaf, nggak ada income-nya. Kalau pebisnis sudah mendelegasikan tugas ke tim, sudah ada sistem, sudah bagi tugas gitu ya. Pebisnis, kita mau liburan, kita mau apa, nah ini buku untuk pebisnis. Dan nggak pernah ada aku dengar pebisnis yang nggak belajar, yang nggak ya nggak harus buku sih, tapi buku itu levelnya lebih serius lah dibandingkan dengan e-book, atau mungkin ya yang kan sekarang banyak ya apa namanya, modul-modul gitu ya, dapat aksesnya di internet. Memang bisa diakses di mana saja gitu, tapi terlalu inilah, lebih mudah lah bikin itu. Nah ini lebih serius, dibukukan, anggap aja ini kurang lebih jadi kayak Al-Quran lah gitu. Kita mesti punya, bukan punya semua buku bisnis kita beli, bukan. Kita beli bisnis buat dapat pendampingannya, buat masuk ke inner circle, atau dapat ide-ide bisnis yang memudahkan bisnis dari pebisnis online sukses, yaitu Mas Hermas Puspito. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman atas kebersamaannya. Berarti udah nggak ada lagi ya pertanyaan gitu. Nanti kita sambung lagi di grup untuk PR hari ini. Yang belum screenshot, monggo bisa di screenshot. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Mohon maaf atas segala salah. Mungkin saya juga presentasinya harus
lebih singkat lagi ya teman-teman. Semoga kita bisa terus berdiskusi dan menghasilkan rezeki yang berkah insya Allah. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Kita ngobrol di grup lagi. Ini PR-nya dikerjakan terus di screenshot, kirim di grup ya. Semoga teman-teman yang ketinggalan hari ini juga nanti bisa ikut mengerjakan di grup. Oke, pamit undur diri. Ini udah di screenshot ya. Aku stop share. Terima kasih banyak teman-teman. Selamat beristirahat. Besok mungkin masih ada waktu untuk beristirahat. Senin kita tancap lagi. Kalau PR-nya udah dikerjain Minggu, nanti Senin udah aku share tuh teman-teman copywriting-nya apa. Kita mau kirim kepada teman-teman di WhatsApp ya. Terima kasih Pak Arif, Kak Viro, Bu Ya. Anjar, Bu Arini, Bu Emi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh.